Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas Daihatsu Sirion generasi kedua yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang sedang mencari mobil bekas untuk digunakan sehari-hari karena dimensinya yang kecil dan memiliki fitur yang cukup komplit. Nah, untuk tahu lebih jelasnya dan mengenai tips hal mobil ini, untuk itu ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan bahas soal eksterior bagian depannya terlebih dahulu. Sedikit informasi bahwa Daihatsu Indonesia menghadirkan Sirion generasi kedua ini dalam keadaan utuh dari luar negeri alias dari Malaysia atau bisa disebut sebagai CBU. Bukan mobil-mobil yang disusun di tanah air. Oke, secara penampilan mobil ini bisa dikatakan memiliki penampilan yang masih cantik dan juga belum terlihat ketinggalan zaman. Apalagi itu dikarenakan dia dilengkapi dengan headlight yang ada teknologi proyektornya. Namun memang teknologi proyektornya ini masih disandingkan dengan bohlam halogen biasa. Dan untuk susunannya sendiri, di sini ada lampu utama di bagian proyektor, lampu dim di bagian terpisah, dan di bagian bawahnya ini adalah lampu sennya. Dan untuk lampu fog lights-nya, model pembulat di bagian bawah bumper yang juga masih menggunakan bohlam halogen biasa. Desain bumpernya pun juga terbilang simpel, namun tetap memperlihatkan kesan sporty karena model bagian sisi bawahnya dibuat seolah-olah seperti sebuah spoiler yang lebih gondrong sisi bawahnya. Kemudian ada sedikit sentuhan chrome di bagian tengah grill yang menurut saya penampilannya cukup membuat manis, tidak terlalu berlebihan. Untuk mesinnya, mobil ini dilengkapi dengan mesin 1300 cc 4 silinder twin cam 16 valve yang mampu menghasilkan tenaga 92 dk dengan torsi 116 Nm. Dan hadir dengan dua pilihan transmisi yang mana pilihan transmisi tersebut adalah manual 5 percepatan dan juga otomatis konvensional 4 percepatan. Yang tenaganya itu dialirkan melalui transmisi tersebut melalui roda depan. Karena mobil ini adalah berkonfigurasi front wheel drive. Untuk sistem pengereman dia masih konvensional, tidak dilengkapi dengan ABS apalagi EBD. Jadi masih model konvensional dengan booster saja. Dan penampilan ruang mesinnya sendiri bisa dikatakan cukup rapi dengan cover di bagian sisi atas ini, cover dari air intake filter udaranya. Kemudian juga ada peredam di bagian kap mesin dan juga di firewall-nya. Untuk desainnya di bagian samping ini bisa dibilang Sirion generasi kedua terbilang unik karena desain yang serba membulat dan juga dimensinya yang kompak. Selain itu, kaca yang ukurannya serba besar membuat mobil ini akan terasa lega di bagian dalamnya. Nanti kita akan lihat ke bagian interiornya. Dan di bagian sisi luar ini bisa dikatakan simple, tidak banyak aksesoris sama sekali. Hanya ada di bagian kaca spionnya yang sudah dilengkapi dengan lampu sen yang terintegrasi. Tapi memang untuk sistem pelipatannya masih manual dan juga untuk pengaturan kacanya sudah dapat diatur dari bagian dalam alias elektrik. Dan untuk akses ke mobilnya sendiri, mobil ini sebenarnya mendapatkan anak kunci biasa tapi juga mendapatkan remote bawaan dari mobilnya. Jadi ini hanya remote untuk membuka dan juga menutup central lock-nya saja. Selain itu untuk sistem pengereman, mobil ini dilengkapi dengan sistem pengereman disc brake hanya bagian depan, sedangkan di bagian belakang masih menggunakan tromol dan menggunakan velg berukuran 14 inci yang dibalut ban standarnya yaitu adalah ukuran 175/65 R14. Dan di bagian belakangnya Daihatsu Sirion ini memang punya penampilan dengan desain yang terbilang minimalis. Tidak banyak garis, tidak terlalu berlebihan, dan juga tidak ada banyak sentuhan chrome. Sentuhan chrome itu hanya ada pada tulisan-tulisan seperti ini dan juga di bagian logonya saja. Kemudian di sisi bumpernya terlihat polos dengan hanya ada sentuhan reflektor di bagian sisi bawah dan sudah itu saja. Oke, sekarang kita akan bicara dulu soal fitur-fiturnya. Mobil ini dilengkapi dengan lampu belakang yang dilengkapi dengan teknologi LED untuk lampu senja dan lampu remnya menjadi satu. Tapi memang untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Tapi penggunaan LED ini membuat mobil ini, walaupun dia adalah tahun 2014, di tahun 2021 ini, membuat penampilan mobil ini belum ketinggalan zaman dan masih sangat cocok bersandingan dengan city car lainnya. Kemudian kaca belakang yang ukurannya besar yang seperti saya bilang tadi di bagian samping juga berukuran besar membuat mobil ini memiliki penampilan unik. Serta dia dilengkapi dengan defogger kaca belakang dan juga wiper kaca belakang sebagai standarnya. Dan dia juga dilengkapi dengan sensor parkir ada 2 buah. Mungkin Anda melihat bahwa di sini ada kamera mundur, bukan, itu bukan bawaan standarnya karena memang mobil ini tidak dilengkapi dengan kamera mundur. Oke, sekarang kita akan buka ke bagasinya. Tuas bukanya di sini.
Dan Anda lihat, nah dia di bagian bagasinya ini ada tonneau cover untuk meletakkan barang-barang bagi penumpang di bagian belakang. Dan ini bisa dilipat seperti ini atau bahkan Anda lepas. Kemudian Anda bisa lihat bagasinya. Dia punya bagasi yang kapasitasnya lumayan, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Bahkan Anda masih bisa meletakkan satu buah koper besar beserta satu buah koper ukuran medium secara bersamaan. Dan di sini juga Anda mendapatkan jaring untuk menahan barang agar tidak bertumpahan keluar. Serta di bagian sisi sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan ukurannya yang memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk meletakkan toolkit Anda. Dan di bagian bawah, nah di sini di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan untuk ban serep. Tapi memang tempat penyimpanan ban serepnya ini dia menggunakan ban serep dengan ukuran space saver. Jadi ukurannya tidak sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Dan di sekitar ban serepnya ini juga ada tempat peletakan untuk toolkit, serta di bagian sisi kiri ada tempat peletakan untuk segitiga pengaman. Nah, apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, Anda juga masih dimungkinkan untuk menambah, yaitu dengan melipat jok baris keduanya. Akan saya peragakan terlebih dahulu nih ya. Oke, sekarang kita berada di bagian interior dari Daihatsu Sirion generasi kedua ini. Pada saat masuk ke dalam interiornya, saya cukup kaget karena di bagian konsol tengahnya ini pengaturan AC komplit, kemudian juga desain dari instrumen clusternya ini juga terlihat futuristik, dan bahkan mobil ini tampak seperti mobil-mobil tahun muda. Jadi kelihatan warnanya, kemudian juga ada layar digitalnya. Di sini membuat penampilan di bagian interiornya terlihat menarik. Dan sebenarnya untuk head unitnya sendiri ini sudah berganti dengan aftermarket oleh pemilik sebelumnya, karena bawaannya adalah model head unit konvensional biasa, tapi dia terintegrasi dengan frame AC-nya yang membuat penampilannya terlihat unik karena banyak tombol-tombolnya yang seolah-olah menyatu dengan bagian dashboardnya. Oke, untuk mobil ini memang belum dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, apalagi di bagian penumpangnya. Jadi dia bisa dikatakan ini adalah setir yang mirip juga dengan Daihatsu Xenia. Di belakang lingkar kemudi di sini ada dua tuas, yaitu sebelah kanan tuas untuk menyalakan lampu utama, lampu fog lights, kemudian juga lampu sennya. Sedangkan di bagian sisi kiri ini adalah wiper kaca depan dan juga tuas untuk wiper kaca belakang. Oke. Lingkar kemudinya sendiri dia dilengkapi dengan tilt steering, memang sudah bisa dinaik turunkan seperti ini, tapi belum teleskopik. Kita akan bahas dulu ke bagian instrumen clusternya yang dari tadi saya bilang menarik karena warnanya ini yang berwarna putih dan juga hijau menarik mata sekali, dimana dia menunjukkan beberapa informasi. Untuk bagian analognya yaitu informasi dari putaran mesin, kemudian juga speedometer dan juga temperatur mesinnya. Sedangkan di layar digital di bagian tengah ini dia menunjukkan dari tangki bahan bakar, kemudian juga posisi tuas transmisi otomatisnya, kemudian juga ada informasi mengenai konsumsi bahan bakar secara rata-rata, dan di bagian bawah ini ada trip meter AB, dan juga ada odometernya. Oke, dan di bagian sisi kiri ini tombolnya untuk membaca informasi lain, yaitu adalah membaca sisa bahan bakar yang ada itu bisa menghasilkan jarak berapa menggunakan mobil ini. Kemudian juga seperti saya bilang tadi adalah konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Cukup komplit sebenarnya. Oke, saya bilang lagi untuk di bagian AC, pengaturannya AC ini juga komplit karena ada pengaturan untuk arah anginnya. Jadi ke bagian tengah, ke bagian kaca depan, dan juga ke bagian kaki, serta bisa menjadi mode defogger kaca depan. Dan di bagian tengahnya ini adalah pengaturan untuk temperatur udara AC-nya, dan ada tombol untuk defogger kaca belakang. Sedangkan di bagian bawah ini adalah pengaturan untuk blower dan juga pengaturan untuk flap pemisah antara udara bagian luar kabin dan juga dalam kabinnya. Posisi tuas transmisi dia menyatu di bagian dashboard, membuat penampilannya terlihat meriah sebenarnya di bagian tengah dashboard ini. Kemudian di sini juga ada tombol untuk hazard dan tempat penyimpanan terbuka. Sedangkan konsol tengahnya ini menjadi banyak sekali tempat penyimpanannya. Ada dua buah cup holder, penyimpanan terbuka dengan ukuran cukup besar. Di bagian tengah ini ada handbrake yang mana di bawahnya juga ada tempat penyimpanan, dan hingga ke bagian belakangnya lagi. Sedangkan di bagian belakang ini dia tidak ada apa-apa lagi, jadi modelnya cukup simple tapi menjadi banyak tempat penyimpanan. Bicara soal tempat penyimpanan, di sini juga di bagian door trim Anda mendapatkan door pocket yang mana bisa menjadi juga
cup holder di masing-masing sisi. Dan sentuhan bagian door trimnya ini dia punya material yang unik. Jadi materialnya antara sisi atas dengan warna yang berbeda dengan sisi tengahnya yang berwarna beige ini membuat penampilannya unik. Dan di bagian sekitar dari tombol power window itu juga memiliki aksen ala-ala karbon. Dan sebenarnya saya perlu ceritakan bahwa mobil ini dia hadir dengan jok berbahan kain, bukan berbahan kulit seperti ini karena ini sudah diganti oleh pemilik sebelumnya. Dan bahan kainnya ini, bahan fabriknya juga hadir sebenarnya di bagian door trimnya di masing-masing sisi. Kemudian lanjut lagi ke bagian atas dashboard. Ini warnanya dan juga motifnya nyaris mirip seperti di bagian door trim. Dan di bagian sisi tengahnya ini adalah warnanya dia menjadi piano black. Sedangkan sentuhan chrome itu hadir sedikit di bagian tuas transmisinya. Oke, tempat penyimpanan laci dengan ukuran yang cukup besar juga di sini. Serta di bagian atas ada mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin, tapi memang tidak ada lampu penerangan. Dan ada reading light untuk masing-masing sisi dan juga bisa dinyalakan secara lampu utama di bagian dalam kabin sisi depannya. Kemudian pengaturan joknya. Nah, ini pengaturan joknya dia bisa maju mundur seperti ini, sliding. Kemudian juga pengaturan untuk tinggi rendah dari kursinya, modelnya di pump GT. Serta pengaturan sudut kemiringan sandaran. Dan juga pengaturan dari tinggi headrestnya. Untuk bagian seatbelt pun juga bisa diatur tinggi rendahnya untuk mengikuti postur tubuh Anda agar Anda merasa nyaman pada saat menggunakan seatbelt. Oke, sekarang kita ada di bagian baris kedua dari Daihatsu Sirion ini. Pada saat saya masuk ke bagian belakang kabinnya, saya merasa bahwa wow, ini lega banget kabinnya, karena untuk mobil yang sebenarnya memiliki dimensi kompak di bagian eksteriornya, apalagi juga terlihat kecil, ternyata dalam kabinnya ini lega banget. Ini adalah posisi mengemudi saya, yang mana posisinya ini cukup santai. Biasanya kalau saya mengemudi santai agak sedikit mundur, dan saya masih mendapatkan legroom yang sangat lega. Perlu Anda ingat bahwa postur badan saya memiliki tinggi 165 cm, dan kaki saya ini bisa selonjor ke bagian bawah jok baris pertama, yang membuat saya merasa nyaman duduk di baris kedua ini. Selain itu, bagian headroom juga terasa masih sangat lega sekali, dan memang tidak ada headrest untuk di bagian belakang karena modelnya hanya bantalan seperti ini saja, tapi saya tetap merasa nyaman di sini. Dan ini juga bisa diisi oleh 3 orang penumpang secara sekaligus, tapi memang di bagian tengah lantainya ini ada sedikit tonjolan atau humpnya yang membuat kaki kurang nyaman mungkin untuk penumpang di bagian tengah. Selain itu, seatbelt 3 titik juga hadir untuk 3 orang penumpang secara sekaligus. Dan bicara soal materialnya sendiri, di bagian belakang door trim ini juga sama persis seperti di bagian depan, tidak ada perbedaan sama sekali. Begitu juga dengan sentuhan ala-ala karbonnya juga hadir di pintu belakangnya. Tapi memang untuk di bagian belakang ini, sebenarnya Anda juga tidak mendapatkan tempat penyimpanan sama sekali, karena hanya ada tonneau cover di bagian belakangnya yang membuat Anda juga sebenarnya karena adanya tonneau cover ini tidak bisa langsung mengakses ke bagian bagasinya. Selain itu, di bagian belakang ini yang menarik adalah mobil ini masih bisa diatur sudut kemiringan sandarannya. Caranya seperti ini. Tidak terlalu banyak, tapi menurut saya ini sangat cukup sekali dan akan membuat Anda merasa nyaman melakukan perjalanan yang jauh sekalipun. Dan itulah yang ada di bagian interior dari Daihatsu Sirion generasi kedua seperti ini. Apabila Anda ingin membeli mobil seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Nah, hal yang perlu Anda perhatikan pada umumnya mobil-mobil berpenggerak front wheel drive yaitu adalah engine mountingnya. Jadi harap Anda perhatikan karena ini terasa sekali pada saat Anda menyalakan mesin, apalagi untuk transmisi otomatis. Begitu Anda masukkan ke posisi D atau mundur, dia akan terasa sekali getarannya. Karena memang wajar sekali mobil ini lebih cepat permintaan penggantian engine mountingnya, mengingat dia adalah penggerak front wheel drive yang mana selain beban dari mesin, beban kondisi jalan yang rusak pun yang melalui transmisi semuanya dibebankan kepada engine mounting tersebut. Yang berikutnya lagi yang harus Anda perhatikan adalah sistem kaki-kaki di bagian depan, mengingat mobil ini sebagai mobil yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang umumnya bisa dikatakan sebagai mobil capek, membuat kaki-kaki di bagian depannya ini pun juga cukup rentan. Sebaiknya Anda periksakan pada bagian kaki-kaki depannya karena memang
cukup mempengaruhi harga dari mobil ini apabila Anda ingin membelinya. Nah, jadi begitulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Daihatsu Sirion generasi kedua seperti ini. Dan bicara soal beban pajaknya, mobil ini memiliki beban pajak per tahun mencapai 2 jutaan rupiah. Dan perlu Anda catat bahwa ini adalah mobil tahun 2014. Sedangkan untuk harga pasarannya, mobil ini bisa Anda dapatkan mulai dari harga 80 jutaan hingga mencapai 90 jutaan, bahkan nyaris ke 100 juta apabila kondisinya dalam keadaan prima dan juga memiliki odometer yang terbilang rendah. Oke, dan apabila Anda ingin mencari mobil ini, kami di OLX Autos Pejaten Village juga memiliki stok yang mana ini adalah tahun 2014 yang bisa Anda lihat langsung. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Dan apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.